Rita. Malam. Ih, gila. Gue ya. Kayaknya suaranya agak kecil. Agak suara Dah, kecil. aman, Ci. Kata volume HP ku aja belum dinaikin. Oke, bentar. Aku Ya, lagi setting juga nih. boleh, Ci. Oke. Ya, harusnya udah oke sih. Ya, Ya, gimana Jo kabarnya? halo Ci, kabarnya surviving aja Ci, baik-baik aja. Surviving ya? Iya, jadi thank you ya first of all nih Ci Rita. Kayaknya kita ngobrol TikTok sudah cukup lama ya. Udah lama banget nih. Aku lagi cari filter yang bagus biar. Soalnya baru pulang akunya. Oh, Ci Rita baru balik. Baru pulang. Nah, ini Macet kayaknya nggak udah. Ci di jalan? Enggak sih, baliknya sih tadi oke sih. Oke, iya. Jadi udah lama juga nggak ngobrol sama Cirita ya, pastinya juga mungkin dari tim support cari jadwal Cirita yang cocok kita agak susah ya untuk TikTok. Jadi aku Iya. mau say thank, aku mau say thank you dulu ya sama Cirita untuk waktunya malam hari ini disisihkan bisa ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Wah, Iya. itu kata Sisi Sianti udah cakep Ci katanya. Aduh, ini lagi berantakan. Buru-buru. eh Promo code. Aku WA kamu tuh ya. Raihan. Boleh Ci. Dah. Ya, Oke. Hari oke. ini bakalan seru karena ada beberapa poin yang kebetulan hari ini juga sahamnya ada yang naik kencang. Iya. Mungkin tadi nanti teman-teman mau nanya ya tentang saham-saham yang ada hubungannya dengan kalau sampai Trump menang, kira-kira Indonesia dampaknya apa nih? Ya, betul. Jadi ini ya teman-teman ya topik malam hari kita coba ya. Ini aku udah bikin di IG Live-nya juga sebagai judulnya tapi supaya mungkin teman-teman yang baru masuk bisa lihat di comment section juga. Oke. Ya, jadi kita akan membahas mostly mengenai possibility kalau misalnya Trump menang gitu kan dampaknya apa terhadap pasar modal secara di Amerika mungkin di global juga dan terutama yang mungkin dinantikan banyak penonton malam hari ini adalah bursa kita ya Ci ya. Iya, Nah benar. tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik kita ngobrol-ngobrol mengenai market selama 1 minggu nih. Jadi kan pas memang hari Jumat biasanya recap juga kan selama 5 hari Iya. ini. Nah, kalau dari Cirita sendiri gimana nih ngelihat market kita nih Ci selama seminggu ini? Sebenarnya berasa nggak sih market minggu ini sedikit lebih sepi awal-awal ya. Hari ini lumayan, hari ini lebih enak. Tapi awal-awal itu kayak minggu-minggu awal itu nggak enak banget gitu pasarnya. Kayak begitu sahamnya Pak PP itu koreksi, itu udah mulai kayak kehilangan gimana ya kayak kehilangan gregetnya. Terus awal minggu pun saham bank juga resultnya belum sebagian belum kepada keluar cuman BCA doang mulai apa kayak sepi aja gitu sepi terus kayak kurang ada katalis. Sempat batu bara rame waktu aku kan webinar Sabtu terus kita punya narsum waktu itu suka banget sama batu bara memang ada beberapa poin yang memang make sense gitu kenapa batu bara itu menarik abis itu Senin naiknya kencang Selasa Rabu itu mulai sepi marketnya mulai kurang enak jadi mungkin ada beberapa rumor di market yang membuat beberapa saham yang kapitalisasi besar itu turun terus banking juga lagi nggak begitu rame nah itu bikin market tuh jadi kurang enak awal-awal tapi untungnya hari ini ada sedikit perbaikan, ada sedikit kayak apa ya lebih lebih rame lah, kayak ada yang kita bisa mainin lah, misalnya hari ini kita masih bisa ikutin rally-nya Kepik, ada MNC, terus ada saham lain juga seperti banking juga mulai rebound. Ya, benar-benar. Jadi memang kemarin sempat dibicarain juga ya tadi mengenai laporan keuangan atau kinerja BBCA gitu ya Ci ya. Jadi katanya namanya bagus. Kalau dari Cirita sendiri kira-kira untuk BBCA
Masih hold atau bisa di-buy atau gimana, Ci? Kalau dari BBC, BBC itu biasa saham yang kalau aku sering ngadain webinar itu biasa kita bilang itu saham yang trading. Jadi kalau ini kan posisi lagi naik nih, kalau lagi ya, naik biasanya kita jangan beli. hmm, Atau kalau iya. punya bisa profit taking gitu. Kalau punya, karena kalau abis naik dia tuh ngikut banget sama yang mungkin kayak Bollinger Band gitu Hmm, ya. Kalau di hmm, di batas atas itu biasanya abis itu dia suka koreksi. Nah pas hmm. koreksi itu enak beli. Tapi kalau lagi sekarang ini menurut aku dia lagi mentok-mentok di atas sih. Jadi kalau misalnya kalian buat invest ya bisa aja nunggu beli sekarang panennya nanti pas suku bunga dikat nanti September itu banking sektor pasti dapat flow dari luar yang masuk. Nah tapi kan sampai sekarang masih ada Juni, sekarang baru Juli, jadi cut itu kemungkinan September kan, jadi masih ada waktu sih. Aku rasa sih kalau aku prefernya nunggu. Jadi kalau udah Oh. hilang barang, udah jual, tunggu aja nanti. Aku rasa bakalan dapat lagi sih nantinya. Oke, ya, thank you banget nih cerita ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman malam hari ini juga udah mulai melihat berita-berita BBCA gitu kan, Mm-mm. laporan keuangan bagus dan sebagainya, dan mereka berpikir nih kapan entry-nya ya yang enak, dan sudah Mm-mm. dijawab begitu ya teman-teman ya. Oke, tadi aku sebelum kita maju lagi sih ke Mm-mm. pertanyaan berikutnya, tadi aku mau mundur sedikit, tadi cerita bilang ada webinar ya Iya dari kemarin cerita. Sabtu. Iya Ya, Sabtu kemarin. oh, itu buat biasanya itu buat khusus di dalam komunitasnya cerita atau gimana tuh Ci, kira-kira kalau misalnya ada teman-teman Oh yang mau enggak, join, kalau ikut Ci? biasa kalau webinar aku kan memang non profit ya. Hmm. Jadi itu gratis. Mungkin setahun yang berbayar cuma 2 kali yaitu Market Outlook. Tapi di luar itu adalah gratis. Jadi kalian bisa dapatkan webinar free mungkin seminggu kan 4 kali. Hmm. Setiap Sabtu jam 1 sampai setengah 3 sampai 2.30 itu gratis. Jadi kita edukasi. Edukasi itu bisa market outlook yang free, bisa juga makro, bisa juga kemarin itu kebetulan dia bahas makro juga sih dan kadang ada technical. Nah, besok kita ada ASA. Oh, Nah, kalau kalian yang mau join hari Sabtu, boleh banget join webinar sama ASA. Karena ASA kali ini yang turun itu semua direksinya gitu. Tumben waduh. banget nih, udah lama waktu dulu waktu COVID, waktu harga ASA masih 450, Iya. Pak Projo dan direksi-direksinya itu turun loh. Dan abis itu surprising mungkin bukannya karena di maintain atau enggak ya, aku bilang sih bukan, tapi orang mendapatkan full picture of that company, jadi orang punya confidence setelah emitennya presentasi, wah gila ternyata kedepannya akan ada pengembangan-pengembangan kayak gitu. Nah habis itu sahamnya naiknya lumayan waktu dari COVID itu ya, dari 450 sampai 1.500. Memang kan pada saat itu banyak orang WFH, banyak orang di rumah, banyak orang belanja online, jadi sedikit-sedikit belinya online, itu membuat antar ajanya itu mendapatkan profit yang luar biasa gitu pada saat itu. Jadi translate tuh resultnya ke ASA juga. Nah, apakah besok akan ada something new on ASA? Nah, kalian boleh join besok. Soalnya Wah. ada Pak Projo CEO-nya dan direksinya ada semuanya, pokoknya 4 deh, gila deh, keren banget deh. Hmm. Nah ini nih biasanya banyak nih teman-teman Cuan Troopers ya, setiap malam, enggak setiap malam sih, 2 minggu sekali pasti ada yang nanya-nanya nih mengenai ASA Mm-mm. ya. Jadi jangan kalian miss kesempatan ini gitu ya, apalagi kalian mungkin yang sudah pegang sahamnya dari lama juga kayaknya Hmm. pengen mempelajari lebih dalam mengenai saham tersebut. Monggo ya teman-teman ya, langsung aja Benar. cus. Oke ya. Iya. Oke, Ci, jadi eh, kita coba mulai dikit-dikit nih Mm-mm. masuk ke topik kita malam hari ini gitu ya. Iya. Jadi kan Joe Biden yang mundur itu memang agak shocking juga ya Ci ya. Maksudnya itu tuh minggu lalu ya kalau nggak salah ya beritanya ya. Iya. Seminggu apa 2 minggu lalu Jadi ya. Nah, ya pertama sih karena dia punya debat itu dia kedodoran banget sih. hmm, Jadi kayak orang udah ya umur 81 gitu loh. Disuruh debat terus mungkin tegang juga ya. Terus diserang-serang juga ya udah akhirnya
rada kacau lah, kurang begitu bagus. Jadi Iya. abis itu yang Trump ketembak juga membuat popularitasnya Hmm. semakin terpuruk. Hmm. Abis itu dia pikir ya kayaknya dia nggak lanjutin lah, dia menunjuk kayak nih Kamala Harris kayak di endorse Iya. gitu kan. Iya. Langsung kan pada pada kayak ya akhirnya Demokrat menunjuk Kamala Harris dan di saat dan Iya. sekarang funder atau pendonor yang ngasih duit sumbangan itu ternyata malah banyak gitu yang kasih Kamala Harris, dan ini yang sangat menarik, ternyata popularitasnya itu Kamala Harris itu naik dan dia Hmm. menempel ketat sama si Trump kalau kita lihat dari The Hmm. Economic ya. Kemarin itu aku udah share juga, cuma hari ini aku nggak sempet nge-record konten karena Hmm. sibuk Iya. lagi pergi. Jadi itu seru sih karena Kamala kan masih muda ya. Hmm. Kalau nggak salah tuh 56. Hmm. Trump itu kalau nggak salah 78. Jadi dan ini juga orang hukum gitu, pasti jago debat banget nih. Jadi aku nggak sabar banget nunggu debatnya Kamala sama Trump yang nanti nih. Itu Iya. bakalan seru sih. Kebayang nggak sih? Satu masih muda, satu tuh ya rada gimana ya, cowboy gitu loh, nyerang-nyerang gitu. Itu bakalan seru sih. Iya, iya, iya. Setuju banget. Soalnya Kamala Harris itu memang benar ya, seperti yang Hmm. kita bilang masih muda. Jadi nanti mungkin debatnya akan lebih tanda kutip panas gitu ya, Iya. karena mungkin lebih cepat juga perdebatannya. Dan buat teman-teman mungkin ya yang belum tahu, kalau misalnya Kamala Harris jadi presiden, Hmm. dia itu jadi presiden Wanita perempuan pertama. pertama. Iya, Iya, betul. keren Gitu sih. ya. Jadi ya, jadi luar biasa ya, perempuan pertama dan colored woman gitu ya. Iya. Jadi Mm-mm. bukan orang putih. Jadi ya inilah ya, istilahnya polemik yang terjadi teman-teman semua di Amerika saat ini gitu. Nah, kalau dari cerita sendiri kira-kira pendapat aja sih, Mm. opini. Kayaknya yang menang kira-kira siapa nih? Ini jauh-jauh aja, yang kita opini aja. Iya. Iya, Kira-kira. mungkin kalau saat ini masih Trump itu masih masih ngelit ya, masih Hmm. ngelit. Tapi juga sekarang suara mulai agak terpecah nih. Makanya kemarin market sempat 2 hari itu kayak rada bingung karena popularitasnya si Kamala itu tiba-tiba kayak naik gitu. Dimana donatur itu yang aku bilang dia dapat banyak dukungan dari orang Demokrat yang ngasih duit buat support dia punya uh, campaign gitu. Jadi itu membuat market tuh kayak rada bingung sesaat, yang tadi udah yakin Trump itu menang, ternyata sekarang dapat lawan yang boleh dibilang ya bisa harus diperhitungkan gitu. Suka nggak suka harus diperhitungkan. Nah, itu juga yang membuat uh, market itu sempat kayak Dow Jones yang sempat koreksi kemarin 2 hari yang lalu, baru kemarin malam agak rebound kan gitu. Jadi Oke, iya, ya, ya. kemungkinan sih masih Trump ya. agak mesti lihat nih debat yang pertama antara mereka. Oh iya, Mungkin itu betul ya. bisa lebih memberi gambaran nih kira-kira nih, wah gila nih ternyata ini tetap jago. Nah, itu bisa kayak bisa jadi mempengaruhi pooling gitu kayak di sini juga. Ya, betul. Betul. Jadi mungkin ya kita bisa berspekulasi, tapi nanti untuk lebih clear-nya lagi mungkin nanti Hmm, setelah kita melihat debatnya benar, gitu ya, benar, Ci, ya. Iya, benar. iya, setuju Tapi kan banget. untuk di awal-awal kan memang Trump lebih ngelit kan. Jadi Iya. ya itu menjadi judul kita malam ini, kenapa kita pikir gimana kalau Trump menjadi presiden. Waktu kita bikin judul ini, Kamala itu belum terlalu menonjol gitu loh. Iya, 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 iya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, teman-teman di sini aku mau ingetin ya buat kalian semua yang baru join, em, jangan khawatir ya kalau misalnya tidak ada beberapa ketinggalan topik-topiknya, karena Instagram Live ini selalu direkam ya teman-teman, jadi kan bisa nonton dari awal. Nanti setelah IG Live ini selesai kan tinggal ke Instagramnya Sukor Sekura saja ya untuk nonton IG Live kita dengan cerita malam hari ini dari awal. Dan juga buat kalian semua yang nonton malam hari ini, aku mau bagi-bagi merchandise ya untuk 3 orang ya, untuk Wow. 3 orang ya, yang screenshot Instagram Live malam hari ini, terus kalian tag Instagramnya Sukor, tag Instagramnya Cerita, dan masukkan caption apa yang kalian pelajari malam hari ini ya, atau apapun lah ya, ya sesuatu yang bisa kalian pick up
dari advice atau insight dari Cirita. Nah, sama teman-teman di sini aku ada masukin juga ya buat kalian yang mau buka akun dengan Sukor Sekuritas, ya bisa buka terus masukin promo code-nya Raihan02 ya teman-teman ya. Untuk promo code-nya di situ buat kalian mungkin yang malam hari ini follow Instagram Sukor tapi belum punya akun, atau mungkin ada juga yang nonton gitu ya dan belum pernah mulai berinvestasi atau trading, silahkan ya teman-teman ya. Kita mulainya langsung dari buka akun dulu, that's the first step ya teman-teman Benar. ya. Dan banyak Oke. loh akunnya Sukor itu sekarang yang di Hmm. handphone udah bisa connect untuk diskon juga ya Ya, beberapa betul. tempat Ya, gitu. ya, ya. Jadi kita ada loyalty program juga nih. Loyalty. Aku jarang banget mainin loyalty program ya. Baru pertama Iya, kali loyalty dengar programnya cerita. keren, beli diamond bisa cashback, terus bisa apa Iya, treatment muka. betul Makanya betul ya. buka cepetan pakai kodenya Raihan02. Nah, jadi memang dari Sukor teman-teman ya, kita salah satu sekuritas pertama yang mulai kerjasama dengan banyak merchant. Jadi kalau Benar. teman-teman mau ke restoran atau beli diamond ya, kayak cerita Iya. kemarin aku lihat beli diamond banyak guys. Iya. Sama mau ke beauty clinic gitu ya, kita Hmm. juga ada partner-partner ya, jadi kan dapat diskon-diskon menarik. Oke, jadi itu ya teman-teman penjelasannya untuk buka akun dan juga beberapa kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke, Ci, jadi Mm-mm. kalau misalnya Donald Trump menang nih, let's say aja kayak gitu ya, Iya. kira-kira view-nya cerita gimana nih dampaknya terhadap pasar modal kita tuh? Iya, kalau Donald itu kan kemarin itu waktu 2019 dia tuh against banget sama kripto. Tapi 2024 dia sangat mendukung kripto. Mungkin ada beberapa hal yang membuat dia tuh berubah haluannya itu karena dia mendapat dukungan dari donatur yang memang memberi dia kripto. Hmm. Itu pasti akan memberi sentimen positif buat kripto. Makanya itu terlihat waktu dia ditembak dan dia nunjukin kayak begini nih, kayak wah ada kuat, itu kripto langsung reboundnya kencang banget. Nah itu satu, biasa kripto itu kalau rebound kadang-kadang juga saham-saham tech itu kadang juga ngikut loh, ngikut Hmm. pergerakannya juga ya, nggak selalu tapi kadang. Terus udah gitu si Donald itu mendukung terhadap industri fosil. Jadi Trump ini cenderung mendukung ya kayak minyak, gas, batu bara. Dan dia nggak terlalu peduli sama yang namanya green gitu. Hmm. Yang penting ya dan dia sempat keluar kan dari kebijakan dari Paris Agreement, dan kemungkinan sekarang juga nanti kalau dia naik lagi mungkin dia akan melakukan yang sama gitu. Pada perjanjian Paris itu kan untuk menekankan negara-negara komitmen untuk kayak emisi karbonnya itu dikurangin. Nah dia tuh pokoknya dia dukung yang ya boleh dibilang yang kotor lah ya. Berarti nanti oil mungkin akan mendapat sentimen positif, oil, gas, dan pasti batu bara karena dia ya waktu dulu dia pegang juga harga batu bara lumayan bertahan di atas gitu loh. Nah itu mungkin yang akan berasa langsung ke kita karena kita sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia, mungkin ya kita bisa dapat imbasnya gitu. Kalau ditekan kan banyak green, batu bara nggak boleh pakai, berarti demandnya akan berkurang. Tapi kalau Ya. dia kayak ya udah nggak apa-apa pakai batu bara, pemakaian bertambah, kalau ekonomi dia berjalannya juga dengan baik, demandnya akan naik, ya harga batu bara antara bertahan atau akan naik. Dan si Trump ini juga biasanya kan punya moto kayak American First. Jadi semuanya pokoknya Amerika. Jadi dia akan menerapkan yang namanya tarif impor ke negara-negara seperti China. Nah, karena itu perang dagang itu kelihatan akan terus berlangsung nantinya, malah bisa lebih intens ya, bisa lebih tegang. Nah, kalau kayak gitu, barang-barang mungkin dari China itu akan dipajakinnya mahal gitu kan. Dan itu nanti akan ganggu rantai pasokan tuh. Jadi supply chain-nya nanti akan terpengaruh. Nah, kalau kayak gitu biasanya kalau dulu tuh kadang orang tuh karena takut nih misalnya oh nih si China mau
dikasih pajak 200% contoh ya. Ya udah pada buru-buru deh import dulu sebelum ini dibatasin harganya keburu naik. Nah, itu biasa pengaruh juga ke pelayaran, pelayaran yang kontainer ya, yang Hmm. ngirim-ngirim barang import karena kan akan dipercepat pengiriman barang Hmm. butuh lebih banyak kontainer daripada sebelumnya. Nah, itu pelayaran semacam kayak SMDR, kayak Temas. Cuman yang memang kalau kemarin saya juga bingung sebenarnya harga kontainer itu nggak ada koreksi, cuma sahamnya koreksi. Mungkin karena rally-nya udah terlalu panjang, rally panjang, Hmm. ada profit taking, baru hari ini mulai ada rebound. Jadi harusnya itu akan berdampak positif ke perusahaan-perusahaan yang punya kontainer pelayaran yang jenisnya kontainer. Tapi kalau pelayaran kontainer main, kadang-kadang pelayaran yang lain juga ikut main Hmm. gitu, ikut satu karena satu basket juga Hmm. ya. Walaupun yang satu misalnya ngirimnya batu bara atau ngirimnya nikel, ya terus aja ketarik semua gitu. Terus udah gitu imigrasi juga si Trump kan nanti akan membatasi imigrasi, pembatasan visa, program imigrasi. Nah, biasanya buat orang kerja atau studi akan pengungsi itu juga akan diperketat. Kalau ini sih mungkin nggak terlalu berdampak ke Indo ya karena kan ini lebih ke proteksi ke orang sana. Jadi untuk mereka untuk dapat lapangan kerja jadi nggak usah bersaing sama imigran lain kan. Jadi lebih gampang nih kerjaannya. Kalau ini mungkin nggak terlalu banyak berdampak ke Indo sih. Terus yang lain ya pemotongan pajak perusahaan dan individu. Ini biasanya akan meningkatkan investasi asing di sana. Nah, itu mungkin ini juga kalau buat Indonesia mungkin nggak terlalu banyak sih dampaknya. Yang paling berasa yaitu dia mendukung energi fosil sama yang tadi proteksionisme. Mungkin itu yang lebih lebih langsung berasa gitu dampaknya. Sama ya Bitcoin tadi. Sama dia punya kedekatan dengan HT, Iya, PHT. Nah, itu juga aku mention. iya, nah itu juga yang seru gitu loh. Bayangin ya, Kepik kan kemarin itu masuk FCA. Hmm. Masuk FCA tapi kan naik terus terus kemarin aku sempat bikin konten sebenarnya aku nggak sengaja gitu kayak oh iya aku mau ngebahas si Trump nih kok tiba-tiba kok dia kayak ini ya abis ditembak gitu aku lagi ngebahas dia terus aku bilang si Trump ini punya kedekatan dengan HT karena dia punya proyek-proyek yang sama-sama latar belakangnya mereka bisnismen di real estate karena mereka punya latar belakang di real estate ya mereka kerjasama dong sebenarnya bukan yang baru kan dari 2016 apa dia mereka udah kerjasama pas aku ngomong gitu kepikir pas keluar dari FCA naik tuh 100,02 aku sempat beli tuh aku abis itu kan banyak komen waduh kepik dong kepik oh iya, iya, iya. Baru aku beli tuh pas di keluar 102 naiknya lumayan tinggi ya naik setelah naiknya lumayan tinggi baru koreksi dan kemarin itu udah mulai turun udah mulai melandai di 100 aku beli lagi karena aku pikir ini harga 100 sih udah stabilize gitu karena Hmm. kemarinnya naik kencang pasti ada koreksi dulu dan ternyata hari ini naiknya lumayan dan secara teknikal juga memang lumayan menarik ya habis koreksi itu ya dan kalau kita lihat juga ke peak pergerakannya cukup oke nih naik dengan volume yang lumayan tinggi sih jadi kelihatannya masih bisa berlanjut jadi hari ini naik volumenya naik juga gitu Hmm. padahal dia dikunci di FCA lumayan lumayan juga sih. Ya, ya, ya. Oke, thank you ya, Ci. Wah, ini banyak ya penjelasannya tadi. Em, Buat teman-teman yang mau merchandise tadi, mau masukin apa di captionnya tadi, cerita dan mention beberapa hal-hal kunci ya Hmm. apabila Trump menang. Jadi benar ya yang Ci Rita mention juga aku setuju banget karena backgroundnya Donald Trump itu memang businessman gitu ya. Jadi harusnya good for businesses gitu kan karena Yes. kemungkinan kebijakan-kebijakan pemerintahannya itu adalah yang bisa dibilang mengedepankan kesejahteraan bisnis ya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat gitu kan. Jadi makanya salah satunya tadi adalah energi sektor gitu ya teman-teman bisa diperhatikan juga. Teman-teman boleh nih ya jadi cerita udah bantu seleksi berita-beritanya kalian tinggal lanjutkan nih baca-baca sendiri ya. Jadi memang dikabarkan energi sektor katanya akan
naik nih kalau misalnya Trump menang Iya. begitu ya teman-teman. Nah tadi juga aku sempat mau mention Mm, mengenai hubungan HT dan dengan Donald Trump gitu ya, karena memang sempat ada fotonya keluar kan kalau nggak salah makan malam di iya, Amerika atau apa gitu ya iya, pas election terakhir gitu kan. Jadi apakah itu alasannya ketik naik hari ini? Enggak iya gitu ya. dong. Itu Referensinya itu mereka lagi mau bikin itu loh, mau bikin golf, proyek lapangan ya. golf di Hmm. Lido. Jadi itu kan ada namanya aja udah Trump Resident Lido and Hyatt Regency Lido, gila kan namanya Wih. aja udah mewakili. Jadi ya mungkin itu juga yang membuat wah, orang pada beli juga sih. Ya, 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 ya. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi buat kalian mungkin ini bisa jadi fuel ya, jadi motivasi nih buat kalian untuk coba kulik-kulik gitu ya apa yang terjadi jika Trump menang gitu ya. Karena tentunya dan aku yakin cerita juga bakal setuju ya. Jadi memang bahkan election di Amerika itu bisa apa ya, bisa dibilang menggoyang ekonomi dunia juga gitu kan, Iya, siapa yang menang gitu berpengaruh. kan, siapa yang kalah tentu ada dampaknya gitu ya Ci ya, Iya. mau secara Dan langsung atau biasanya tidak gitu. kalau si Trump yang berkuasa, mata uang US lumayan kuat loh. Hmm. Jadi kalau kayak gitu biasa kita milih yang US dollar earner. Jadi yang menghasilkan mata uang US dan yang utang dolarnya kecil. Biasanya itu lebih menguntungkan deh. Kalau enggak, kalau utang dolarnya tinggi, terus banyak konten importnya itu, waduh, itu takutnya Ya. nanti resultnya jadi kurang begitu bagus karena misalnya ada rugi kurs atau dia punya modalnya jadi naik Ya, ya. tuh. Oke, jadi ini ya teman-teman bisa memperhatikan ya ke depannya gimana, karena satu hal yang aku pelajari juga ya di pasar modal, jadi memang kita harus tetap up to date juga ya Ci ya, apalagi Benar. kalau misalnya kita pegang mungkin saham porto kita itu untuk jangka panjang, kayaknya kita perlu up to date juga ya dengan keadaan-keadaan tidak hanya domestik tapi juga global ya Ci ya. Benar, harus ngikutin terus. Kalau Hmm. enggak nanti ada perubahan. Nah, ini juga kalau di kantor aku kan masih banyak yang Hmm. WFH kan. Aku Ya. lihat yang WFH kadang-kadang juga telat gitu Hmm. beritanya. Hmm. Jadi itu juga yang kadang membuat mereka jadi kayak kinerja portonya agak berkurang karena kalau kita ngumpulnya semuanya orang, misalnya kayak kita di kiri kanan semua orang kerja, ada berita misalnya satu teriak yang lain kita dengar, nah itu juga Hmm. cepet kan dapat beritanya. Nah sama kalau kita juga nggak banyak mantengin, nggak banyak ikut live yang dipegang si Jo nih kayak gini nih, nanti ketinggalan nih nggak tahu nih ada apa nih yang lagi hot nih. Itu Ya, jadi ya. memang mesti ya minimal kalau nggak sempat ikut live bolehlah baca-baca berita apa yang rame, misalnya kayak hari ini nih aman, labanya naik 300%, oh mungkin apakah nanti aman akan lanjut nih naiknya karena hari ini lumayan juga nih naik, amannya ke 11,7 kalau nggak salah tutupannya, Hmm. ternyata amannya bergerak naik, Medco-nya juga naik gitu. Hmm. Nah, itu juga bisa menjadi katalis gitu kayak untuk beberapa saham itu naik kalau kita nggak sempat ngikutin. Nah, kenapa kayak BRI juga kayak lemot kan BRI Hmm. kan karena resultnya ya inline sih tapi kurang begitu bagus sih untuk saat ini dibanding Ya. bank yang lain. Ya, ya. Oke, Ci, thank you. Jadi, kita kan udah bahas dari topik mengenai eleksi di Amerika Serikat ya, dan tadi kan Ci kita juga udah mention ya buat teman-teman semua nih yang nonton. Jadi sektor energi itu memiliki potensi yang sangat menarik nih kalau misalnya Iya. Trump jadi presiden. Nah, tapi untuk sampai akhir tahun ini, Ci, kira-kira kalau dari cerita sendiri ada nggak sektor yang menarik atau bisa dibilang yang lebih baik daripada yang lainnya gitu yang mungkin bisa di-share nih sama Eh, teman-teman yang untuk malam hari ini. Kalau sektor aku tetap kayak ngeliat ya, sektor batu bara itu tetap kayak Mhm. gimana ya, nungguin dia turun nggak turun jauh dan kemarin tuh naiknya lumayan kan kayak Adaro bayangin aja udah ada 3.000 kemarin Mhm. 3.200, Mhm. ITMG, UT, menurut aku sektor itu masih sektor batu bara itu
masih cukup menarik. Apalagi biasa ini kan sekarang kita udah Juli nggak lama, Agustus, September, Oktober, November. Mhm. Udah deket juga sama akhir-akhir tahun. Biasa demand untuk kayak negara-negara yang musim dingin butuh more energi, butuh more coal, itu udah mulai, mereka kayak udah mulai numpukin barang gitu. Betul. Dan ada beberapa sektor saham di sektor itu yang memberikan interim dividen. Seperti Adaro itu sering banget ngasih di akhir-akhir tahun tuh kayak interim dividen. Nah, jadi sektor itu kayak coal cukup menarik. Mungkin kalau batu bara naik, kadang-kadang gas juga, kayak Elsa, Medco, Energi itu menarik. Dan Dewa, mungkin Dewa kalau buat teman-teman yang hari ini ada ngikutin, Dewa itu mengeluarkan surat kayak announcement bahwa mereka akan ada corporate action. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya, corporate action seperti apa nih yang akan dilakukan Dewa gitu. Makanya akan ada audit. Audit itu berarti kan nggak, ya aku rasa sih corporate action yang lumayan gede, makanya ada audit diperlukan untuk Dewa ini. Nah, Hmm. kalau Dewa harga 60-an lagi merah kayak kemarin, aku bilang sih it's an opportunity to buy. Mhm. Sementara kita bisa kawal pakai technical. Stop loss-nya di sekitar 58. Tapi Dewa itu tiap merah itu beli, tiap hijau tebel. Kalau kalian swing trader mainnya nge-swing, kalau di atas sekitar 73, kemarin sih yang terbaru tinggi kalau nggak salah 73. Kalau kalian trading 73, hijau tebel, profit taking. Tapi kalau aku sih jujur aku beli Dewa, aku nggak berani jual Hmm. karena takut ada keluar berita yang kita nggak tahu gitu, takutnya berita yang major yang kita tunggu-tunggu selama ini, yang dari akhir tahun lalu heboh kan nungguin, oh nanti akan ada RUPS, ada ini, ada itu, ternyata Hmm. kan akhirnya ketunda. Iya. Nah, takutnya pas dijual, pas dia naik. Tapi kalau merah, aku selalu pengen nambah gitu, Hmm. selalu pengen beli karena aku rasa Dewa itu cukup menarik di antara grup-grup bakri yang Hmm. belum ada nama berbau-bau Salimnya gitu. Hmm. Oke. Apalagi kan dari dulu kayak Bumi ini, misalnya oh Salim mau masuk, akhirnya kenyataan kan. Cuma Salim itu kan Bumi itu kan sahamnya cukup banyak ya. Jadi untuk narik atau untuk naiknya kan lumayan berat lah ya. Kalau Dewa tuh market cap cuma 2T, enteng banget. Nah, Mhm. ntar takutnya kayak dulu BRMS di bawah. Beli barang bawah terus di tradingin, akhirnya sekali bener-bener berita Salim masuk hilang deh tuh. Jadi Dewa sektornya sebenarnya masih sama kan, masih di antara Energi. sektor-sektor energi juga kan. Mhm. Dewa cukup menarik. Udah gitu kemarin juga sempat ada berita bahwa direksinya ada pergantian. Ini kayak beres-beres sih. Terus kalau kalian ngikutin PSAB itu juga naik rally-nya udah lumayan panjang, tapi Mhm. nggak koreksi-koreksi juga, nggak koreksi-koreksi jauh gitu. Padahal kalau kita lihat kan secara Bollinger itu dia udah mentok-mentok. Nah, kemarin sempat koreksi 2 hari, tapi Hmm. ya ada aja gitu yang beli, masih ada yang ngumpulin. Ya PSAB ada, ya ada rumor kalau berita lama Mhm. sebenarnya, ada rumor kalau PSAB itu ada potensi M&A, merger dan akuisisi gitu. Jadi apakah kali ini akan terjadi nih? Kan dulu kan dia jual sebagian tambangnya itu ke MDKA. Nah, kali ini tambang emasnya. Ya, tapi disclaimer on, ini masih rumor, kita belum tahu. Nanti kita tunggu beritanya. Kita kalau pakai technical aja. So far technicalnya masih cukup menarik kalau untuk PSAB gitu. Nah, kalau yang sektor lain yang hari ini tiba-tiba kayak aku dari pagi udah liatin loh. Ini Mhm. Astra ya. Tiba-tiba kok Astra kayaknya menarik gitu. Karena dari kemarin kan kayak sideways. Iya, iya. Ini kayak kayak orang mau jalan. Nah, kalau kita lihat sih dia nembus di MA 50. Nah, makanya aku pikir, oh boleh deh Astra, aku masuk deh, aku beli. Kayaknya risknya kecil karena kita beli masih di sini juga, maksudnya harganya belum terlalu bergerak naik. Tapi kalau misalnya dia mampu ngebreak dan ada gap di sekitar 5 ribuan, nah kan lumayan ya upside-nya sekarang 4.600-an
Kalau bisa nutup ke 5.075 ditambah kalau ada berita kemarin kan sempat ada berita bahwa PPNBM untuk mobil hybrid itu kan lagi Mhm. dicoba mau di apa ya kayak mau dimuluskan atau mau diloloskan deh kayak gitu. Berencana nih jadi memang ada berita rencana dari pemerintah untuk memberikan diskon PPNBM untuk mobil. Nah, itu mungkin akan menjadi katalis yang sangat menarik nih, karena waktu yang terjadi sama properti sektor sama nih insentifnya. Jadi PPNBM ini ditanggung oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan mobil. Nah, itu kan yang langsung berasa katalis positifnya, ya pasti sebagai salah satu produsen terbesar dan market cap terbesar Astra. Iya. Nah, makanya Astra tuh technically jadi menarik gitu. Makanya tadi aku juga sempat rekomen masuk Mhm. untuk Astra untuk di grup aku juga. Mhm. Nah, kalau Astra grupnya itu ada Yuti. Yuti juga karena dalamnya ada gold, ada batu bara juga. Itu Mhm. juga menjadi hal yang patut kita pantau juga ya. Dan kalau teman-teman ada invest di Telkom, Telkom nih resultnya kayak mau keluar. Tapi aku nggak terlalu ngikutin Telkom. Cuman ya kalau yang suka Telkom ya mungkin boleh dipantau. Nggak tahu nih resultnya kira-kira menarik apa enggak. Cuman banyak banget orang yang suka dengan Telkom dan dianggap nih harganya setelah dari 4.000 turun ke 3.000 nih laggard nih, lagi diem, lagi kayak naik turun lagi sideways. Ya itu mungkin bisa menarik buat yang suka Telkom. Ya, ya, ya. Oke, Gitu. thank you. Itu beberapa. Mhm. Udah ada beberapa tadi ya rekomendasi bahkan yang bisa dibilang menarik juga bahkan menjadi stock pick di dalam grupnya Cirita ya. Hmm. Ci. Sama itulah Batubara ya Adaro, ITMG, Mhm. Yuti. Ya, ya. Kalau mau join grupnya Cirita tuh gimana sih, Ci? Mungkin ada teman-teman nih yang Oh, itu ya. tinggal DM aku aja di IG, nanti aku kasih Itu link. dia. Ya, jadi Nanti aku teman-teman bisa kasih DM link. ya. Tadi ada yang nanya ya. Iya, Jadi teman-teman bisa DM aja langsung iya. Instagramnya Cerita ya untuk tanya. Oke, Iya, jadi dan tadi gratis. mm-mm. Seumur hidup gratis. Wih, enak banget dong. Iya, iya. Jadi tadi cerita udah mention ya teman-teman beberapa saham-saham yang menarik begitu ya. Tadi ada ASI juga ya yang bisa dibilang. Karena ada Gias juga ya sekarang lagi masih Iya, berjalan bener. ya. Cerita udah ke situ belum, Ci? Belum nih, Oh, belum. soalnya Oh, jauh. iya sih. Terus tiap hari kan kerja, jadi Ya, ya, aduh pulangnya ya. susah. Oke, jadi tadi juga ada saham Dewa ya, Ci ya. Iya Dewa tuh kalau maksud aku gini, ini kan harga masih barangnya masih harga murah nih 60-an, 70. Hmm. Kalau sampai bener nanti ada potensial investor baru yang masuk seperti yang udah terjadi di Bumi, BRMS, ini kan berita atau rumor ini kan bukan hal yang baru. Iya. Kayak gini loh, kadang-kadang rumor itu adalah fakta yang tertunda gitu. Kalau misalnya hampir terjadi, harga 60 kecapai itu kan lumayan Hmm. deket gitu kan. Kalau misal kita udah harganya udah 200 mau ke 400 kan berat. Iya. Kayak misalnya kayak BRMS deh, udah investornya udah masuk, tambangnya dia udah jalan, jadi nggak ada katalis lain kan. Tapi kan kalau Dewa ini kan ini baru nih masih unyu ada investor baru, misalnya benar kalau Salim masuk nih, pasti kan akan ada transformasi, akan dibenahi, Hmm. akan dirapikan, ya mungkin dikasih kontrak satu, kerjain aman, langsung deh akan kemana tuh saham gitu. Iya. Iya. Jadi ya ini menarik lah karena harganya masih di bawah gitu. Oke. Siap. Oke, teman-teman yang nonton malam hari ini ya, mungkin ada yang baru join juga. Jadi aku mau mention buat kalian bahwa Instagram Live ini direkam. Jadi kalian bisa nonton dari awal ya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Sama tadi ada yang nanya mengenai merchandise ya. Jadi kita memang Ya ada merchandise apa? merchandise, ada Merchandise merchandise apa? menarik. Eh ada deh Ci. Ada merchandise menarik ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Yang penting kan cuma screenshot aja ya. Cerita ya Instagram live ini terus tag Instagramnya Sukor sama Instagramnya Cerita ya supaya Oh nanti iya. bisa dicek sama adminnya Sukor ya.
Nanti kalian akan dipilih. Wah, tiba-tiba 150. Oke, aku naikin 4 ya. 4 merchandise nih buat teman-teman yang nonton Tuh, malam hari ini. banyak Ya, tuh. nanti buat kalian. Pokoknya jangan lupa tag aja Instagram Sukor sama cerita sama masukin caption apa yang kalian pelajari dari obrolan malam hari ini ya. Sama mungkin buat teman-teman juga di sini yang belum punya akun bisa buka akunnya ya di Sukor Sekuritas. Jangan lupa promo code-nya itu tadi Raihan 02. 02 ya. RAIHAN 02 ya buat kalian. Oke, Ci, mungkin sebelum kita satu atau dua pertanyaan lagi ya, karena kita udah mendekati 9.30. Kira-kira oke, jadi gini backstory sedikit. Jadi setiap kita live itu memang kadang-kadang kan ada investor atau trader baru gitu kan. Jadi masih belajar-belajar juga. Mana? Nah, biasanya dari setiap influencer atau profesional di pasar modal aku selalu tanya nih kira-kira ada tips and trick nggak atau apa yang bisa dikasih tanda kutip jangan lah gitu. Nah, kalau dari cerita sendiri kira-kira buat teman-teman yang baru mulai investing, trading, ada nggak nih yang bisa di-share dari pengalaman cerita sebagai pelaku lah bisa dibilang ya di pasar modal. Mungkin kalau untuk teman-teman yang masih baru ya tetap sih aku bilang rajin ikutin ini sih, kayak edukasi kayak gini nih lumayan lumayan ngebantu kita karena kan kadang kita kalau investor, apalagi dia kerja belum tentu dia sempat ngebaca semua. Jadi kalau di sini tuh kadang-kadang bisa didapat rangkuman beberapa apa yang lagi hot. Oh ya, terus ayam-ayaman itu semuanya rata-rata resultnya bakalan menarik ya. Java, Main itu resultnya masih bagus-bagus banget ya. Jadi eh, terus udah gitu mungkin kalian satu kan edukasi, kedua itu fokus investasi itu kira-kira enaknya sih sebenarnya jangka panjang sebenarnya. Tapi memang pasar sekarang ini naik turunnya gila. Kayak misalnya hari ini rame saham energi, besok bisa tiba-tiba energi istirahat gitu atau profit taking. Memang orang itu banyak yang tradingnya itu lebih pendek, tapi nggak apa-apa. Kalian kalau dapat barang yang misalnya contoh kalian dapat kepik harga murah nih, harga 98 deh anggap. Nah kalau sekarang harga 115, mungkin kalau dia naik terus ya boleh dicoba ditahan dulu gitu ya di siapa tahu kalau misalnya ternyata ada good news, nah kalian bisa sell on news pada saat itu berita terjadi gitu. Terus udah gitu kan kita harus tetap jaga ya, ada yang jangka panjang, mungkin ada juga sebagian yang jangka pendek yang buat trading buat cari uang makan siang gitu ya boleh juga tetap. Terus kita juga selalu evaluasi nih kita punya porto, kira-kira ini porto kita gimana sih, ada perkembangannya, ada pertumbuhannya. Kalau misalnya kayaknya nggak banyak pertumbuhan, oh mungkin saham yang kita beli itu adalah saham yang lelet gitu, lama naiknya, mungkin boleh dipikirkan untuk ditukar saham lain. Terus sama inilah kontrol emosi, kalau lagi cuan banyak nggak usah terlalu euforia, takutnya biasa kalau lagi cuan banyak kita tuh kecenderung terlalu kepedean, akhirnya ntar salah beli ini beli itu, ternyata akhirnya jadi rugi lagi. Jadi mesti benar-benar kelola kelola kita punya emosi. Sama yang paling penting kalau kalian trading, lebih baik ada konsultasi sama mungkin kayak sales kalian, investment konsultan kalian. Jadi kalau misalnya bingung, ada dua kepala yang mikir. Kalau trading sendiri kan kita mikir sendiri. Kalau misalnya konsultasi sama Jo deh, Jo ini sales gua gitu. Jo, menurut lu gimana nih? Ada rogo jual jangan lah. Kan kalau ada konsultasi Lebih itu enak ya. lebih enak. Aku bilang Iya. kalau trading sendiri tuh sebenarnya lebih lebih bingung. Mungkin fee-nya lebih murah, Apalagi tapi kalau kan baru mulai ya. iya bingung banget sih. Lebih enak kalau udah ada yang mandu ya, mungkin dipilih dulu salesnya yang siapa. Ada salah orang kan beda-beda, ada yang swing, ada yang scalping. Iya kalau jujur aku nggak terlalu suka scalping, kalau menurut aku terlalu tipis cuannya. Jadi nggak ada bempernya. Kadang-kadang kalau lagi salah masuk kan kita nggak mungkin setiap hari untung. Pasti ada saatnya juga kita salah beli. Nah pas kita salah beli itu yang bikin itu kita cuannya kemarin kecil-kecil, pas salah beli sekali gebuk gede. Nah itu aku kurang suka sih. Mungkin ada orang yang cocok dengan style itu, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting juga punya tujuan itu lebih menarik. Misalnya tujuan aku pengen beli EV pengen beli mobil EV. Jadi wow targetnya berapa misalnya 200 juta.
ya udah aku trading terus sampai mendapat untung gitu. Jadi kayak ada yang kita targetin gitu. Itu sebenarnya lebih lebih enak sih. Tuh, mungkin ya kayak gitu aja sih. Oke. Thank you banget ya cerita. Jadi ini ada beberapa poin-poin penting buat teman-teman ya yang mungkin baru mulai trading atau invest atau mungkin buat kalian juga ya yang udah lama trading atau investing tapi time to time kita perlu ya untuk di remind seperti Benar. hal-hal kayak gini. Kadang-kadang ya Ci ya kita udah dapat saham bagus, udah dikasih insight yang bagus, tapi kalau cara kita mengelola informasi dan emosi kita sendiri kurang baik, akhirnya it doesn't matter juga gitu loh ya. Iya, kadang-kadang Akhirnya ada kecepatan jualannya, iya. kecepatan. Terus kadang-kadang kelamaan, jadi hilang deh cuannya. Ya, gitu. Oke, Ci, kita ambil satu pertanyaan lagi ya. Udah tinggal 1 menit lagi. Ini ada yang nanya. Nih, sebentar ya. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir, teman-teman di sini ada yang nanya tentang saham, saham sektor telekomunikasi gitu ya. Tadi ada yang nanya mengenai banking juga. Ini udah banyak yang dibahas ya tadi ya sama Cerita. Mungkin kalian baru join aja. Ya, jadi kalian bisa nonton aja dari awal. Ajilat kita malam hari ini di Instagramnya Sukor Sekuritas. Oke nih ada pertanyaan dari Frisly nanya, Goto gimana Ci? Oh iya. Kalau cerita ngeliat Goto tuh gimana Ci? Aku belum pernah nih Sebenarnya nanya tentang Goto ke cerita. iya, Goto kalau kalian lihat itu ternyata ada yang namanya kalau kalian yang ngerti bahasa teknikal ada Bollinger Squeeze. Jadi dia terjadi kayak turun terus dia sampai satu titik terus terjadi penyempitan. Nah, habis itu biasa naik. Kalau naik biasanya itu lumayan loh. Ini juga kalau kita lihat Goto itu kemarin sempat turun lumayan udah sampai gocap kan ARB kan terus tahu-tahu naik dan kalau kita lihat broker summary yang waktu dia naik kencang dari 50 berapa 52 ya 51 ke 57 itu broker summary-nya bukan broker scalper loh jadi itu kelihatannya memang ada yang beli dan kita lihat ada juga satu broker yang kelihatannya memang dipakai oleh untuk dari emiten mungkin itu buat buyback. Aku lihat sih Goto ini mungkin kalau berapa hari bertahan di 53, 54 kayaknya sih boleh juga ya, tapi stop lossnya tetap ketat ya. Jangan sampai kita kelok di 50. Mungkin kalau seminggu depan kita liatin, nah hari kan turun, tapi volume penurunan tuh kecil gitu. Pas dia naik itu volumenya gede. Aku bilang sih ini cukup menarik, apalagi kalau dia bisa nyentuh balik ke MA 50 di 56 perak ya. Jadi kayaknya boleh pantau apalagi kalau katalis suku bunga itu dikat di September itu akan menjadi katalis yang positif untuk sektor tech seperti Goto walaupun harganya kan ya agak naik tapi agak naik pun kita jadi lebih enak karena ada upstand buat stop lossnya kalau kemarin beli gocap terus kita nggak sempet oh nanti ke kunci lagi menurut Ya, ya, ya. boleh sih menarik Oke, sih mungkin sip. kalau oh ya, terus tambahan mungkin kalau kalian beli gotong nggak sabar kayak aku tuh nggak sabar nunggu satu perak aja cuannya kadang-kadang lama. Boleh juga beli artonya karena dia tuh sering banget jalannya berbarengan sama arto. Jadi gotong naik perak, arto bisa naik beberapa perak. Jadi boleh dipantau karena mereka satu circle lah kayak gitu. Ya, 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 ya. Oke, teman-teman kita udah lewat dari waktu ya 9.32. Jadi thank you banget ya cerita udah jawabin banyak pertanyaan ya. Buat teman-teman yang nanya sebenarnya ada pertanyaan yang udah dijawab di awal ya. Bahkan sebelum yang bertanya kalian nonton aja nanti dari awal ya karena banyak insight-insight dan bahkan tadi ada rekomendasi saham-saham yang menurut cerita juga menarik nih ya. Teman-teman boleh boleh nonton juga ya tapi tetap disclaimer on ya teman-teman Eh, ya lakukan bisa lanjutan dan buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab, jangan patah hati dulu karena nanti ke depannya kita akan selalu ada T-Talks, kita bisa selalu bahas semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, Cirita Effendi, thank you banget ya waktunya iya, malam hari ini. Senang banget bisa ngobrol lagi sama Cirita. Semoga nanti kita ketemu lagi ya di iya nanti event-event Sukor atau deh. di teks selanjutnya. Iya, nanti kita kita ngobrol lagi kapan-kapan. Ya, siap. Oke, thank you Ci. Jo udah Thank you. kawal hari ini dan thank you buat temen yang udah hadir dan thank you juga buat support cerita sukses terus dan happy cuan. Oke.